Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kesempatan ini saya ingin mengajak kembali untuk kita membaca ayat-ayat Allah yang terkait dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kenapa penting? Karena orang bilang kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat gitu. Itu candaannya pemuda zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak tahu apa. Pantun apa itu ya katanya. Tak kenal kata sayang. Tuh. Di dalam Surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahab wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita atau lawan jenis ya, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia kata Allah. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa memang di dalam diri manusia itu sudah dikaruniai oleh Allah kecintaan kepada apa? Lawan jenis ya. Jadi semua kita di sini alhamdulillah sudah berkeluarga kan ya. Berarti normal. Kalau yang kecintaannya kepada sesama jenis, nah itu nggak normal, penyakit itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di sini dalam ayat ini menjelaskan cintaan kepada lawan jenis. Kemudian kecintaan kepada harta, ya anak-anak dulu, kepada anak-anak, kepada harta, perhiasan ya emas perak, kemudian kepada kuda pilihan. Kalau sekarang kendaraan lah kurang lebih gitu ya. Jadi kepada hal-hal tersebut kita kan seneng ya, suka. Itu. Mas Herlambang masih inget nggak rasanya punya pertama kali punya motor? Masih ya? Wah senengnya bukan main ya. Bahagia. Terus disayang-sayang deh kan, dilap gitu kan, dipoles, nah, kehujanan dilap, dicuci. Kalau keponakan saya ada, kalau anak saya kan masih kecil dulu, masih usia 2 tahun atau 3 tahun. Kalau dibonceng sama dia, taruh di depan, sendalnya buka dulu, kantongin, naikin gitu. Jangan sampai ada yang kotor sedikit pun. Dia bawa motor ke sekolah. Kalau hujan, motornya ditinggal di sekolah. Nggak dibawa pulang, dia pulang naik angkot. Kayak begitu. Sampai begitu. Jadi memang ada rasa ya tergantung orang kepada mana yang kuatnya gitu. Masing-masing orang beda. Kalau misalnya ada tadi yang kepada kendaraan, wah dia cintaannya memang kepada kendaraan. Ada juga yang kepada kendaraan tidak, tapi kepada yang lain, misalnya kepada rumah. Ada iklan rumah, padahal rumahnya udah banyak, kayaknya ini bagus nih. Yang di real estate itu juga perlu tuh. Passionnya harus ke rumah. Kayak teman saya di Bukaka, itu dia passionnya ke situ, rumah. Jadi walaupun dia bukan orang arsitek, ini komputernya itu banyak desain-desain arsitek itu. Jadi dia buat atapnya dari apa gitu.
dindingnya bagaimana, layoutnya seperti apa, dibuat. Itu passionnya di rumah. Kemudian binatang ternak ya, sawah ladang. Itu sawah ladang menggambarkan perniagaan lah, bisnis kita. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berikan kepada manusia secara naluriah, kecintaan terhadap hal-hal semua itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita terhadap semua itu. Kata Nabi, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, haba an yakuna lahu wadiyani." Kalau kepada seorang manusia itu diberikan satu lembah yang berisi emas, maka dia akan masih menginginkan 2 lembah lagi. Jadi nggak akan puas, nggak akan puas. Yang tadinya kan punya motor ya Mas Susi, wah itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah makin luntur nih cintanya. Terus beralih kemana? Kalau punya mobil kayaknya enak nih ya. Kalau sekarang motor, aduh kehujanan basah kita, panas lagi, cari-cari ya mobil. Siapa tahu ada yang harganya miring-miring gitu kan, yang second juga nggak apa-apa, yang penting ada atapnya lah gitu. Itu ya, itu terus menerus. Yang punya mobil juga sama. Wah, udah punya mobil Avanza, wah baru, fresh langsung dari dealer. Baunya juga masih khas bau mobil baru kan. Bau pabrik. Wah, senangnya bukan main. Tetapi selama setahun 2 tahun lirik kiri kanan, kayaknya kalau Kijang lebih mantap ini. Gitu ya, Kijang. Habis itu masih terus lihat yang punya Pajero misalnya. Wah, kayaknya gagah ini. Gagah nih, warnanya merah lagi. Gitu. Ini bisa buat naik kemana-mana. Kalau tanjakan di Pasirit, wah enak betul itu kan, gitu ya. Pasti terus akan ada terus keinginan itu. Kata Rasulullah, yang akan memenuhi kebutuhannya itu, keinginannya itu akan terhenti ketika dia sudah mati. Ya, ketika menemui ajalnya, itulah dia sudah hilang sudah segalanya, keinginannya itu. Nah, itu semua disebut sebagai al-mahabbatu at-tabi'i, cinta yang merupakan tabiat atau bawaan atau naluriah. Itu diperbolehkan kita mencintai yang semua itu, tetapi ada batasannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah hai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, bisnis yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi batasannya apa? Boleh tadi kita mencintai semua itu, tapi batasannya adalah kecintaan terhadap semua itu tidak boleh melebihi dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu batasannya. Bagaimana contohnya kecintaan yang melebihi terhadap kecintaan Allah kepada Allah dan Rasulnya? Misalnya
kecintaan terhadap anak misalnya ya. Kita cinta sayang terhadap anak. Ini sering di grup-grup WA ya. Sampai-sampai kita nggak tega membangunkan ketika waktunya subuh. Itu ya. Nah ini artinya kita, karena cintanya kita kepada anak, itu melalaikan kita dari kecintaan kepada Allah. Gitu. Kalau kita cinta Allah, kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ini menjadi satu prioritas utama, termasuk anak. Anak itu kita boleh mencintai dia, tetapi kata Allah, didiklah anak-anakmu itu supaya mengenal Allah dan Rasulnya, supaya menjadi anak yang baik, yang soleh, yang juga menjalankan ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena rasa sayang kita itu kepada anak kita, maka perintah yang Allah amanahkan kepada kita ini terlalaikan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya yang kadang-kadang kita lupa gitu, bahwa kasih sayang kita, kecintaan kita kepada sesuatu itu ada batasnya. Batasnya apa? Yaitu tidak boleh kita melebihi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kemarin-kemarin pernah kita bicarakan, cinta kepada wanita yang melebihi cintaan kita kepada Allah, itu misalnya karena saking cantik, anggun, dan menawannya seorang wanita, sehingga si laki-laki ini mau melakukan apa saja, termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu jelas ya. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya ceritakan juga, yaitu mengenai tanda-tanda cinta. Dalam hal ini tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kasratul dzikr, yaitu banyaknya mengingatnya atau menyebut namanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, ketika Allah bercerita mengenai orang-orang, seorang mukmin yang ulul albab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika dia berdiri, atau ketika dia duduk, atau dalam keadaan berbaring. Nah, jadi ulul albab itu orang-orang yang terus mengingat Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Selain dari tiga ini apa ya? Ini udah dasarnya ya, gerakan manusia tuh seperti itu. Maksudnya adalah dalam setiap keadaan dia ingat terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya, jadi inilah yang digambarkan oleh Allah, bahwa seorang mukmin itu terus ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, takjub, yaitu kagum, mengagumi sesuatu yang dicintainya. Sebagaimana di ayat ini pun kemudian dilanjutkan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Kemudian berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi ketika sudah mempelajari itu, dia bisa melihat, luar biasa, ini enggak sia-sia, ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, ini penciptanya ini luar biasa. Kemudian lanjutkan dengan mensucikan Allah subhanaka, dan meminta ampun kepada Allah, minta perlindungan, faqina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itu ya, takjub,
Kemudian juga yang kita sudah baca di pertemuan sebelumnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ridho. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqatmal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Hadis riwayat Muslim. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ridho ya, ini juga pernah kita singgung sebelumnya ya. Kemudian yang keempat, tanda-tanda cinta itu adanya at-tadhiyah, pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan ya. Pengorbanan itu merupakan salah satu bukti dari cinta. Ini berlaku untuk kecintaan terhadap apa saja ya. Nah, salah satunya kepada Allah. Kalau ada yang belum kurban rutin setiap tahun, ayo kurban. Itu bentuk kecintaan kita kepada Allah. Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amardatillah wallahu raufum bil ibad." Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini ayat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Anas, Sa'id bin Musayyab, dan beberapa sahabat yang lain bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan peristiwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang akan mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Oleh orang Quraisy ia dilarang hijrah kecuali meninggalkan harta bendanya, dan dia tinggalkan itu harta bendanya yang banyak, ditinggalkan untuk bisa berhijrah bersama Rasulullah SAW. Pengorbanan ya, seperti itu kurang lebih pengorbanannya. Kemudian al-khauf wa roja, takut dan berharap. Al-khauf wa roja, jadi seorang yang mencintai sesuatu itu merasa khauf, takut kehilangan sesuatu itu, takut sesuatu itu marah, takut sesuatu itu kecewa kepadanya. Nah, dalam konteks ini, misalnya di dalam Quran dijelaskan di dalam surat Al-Insan ayat 10, "Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira." Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan, yaitu hari kiamat ya. Jadi takutnya kita kepada Allah itu adalah takut karena khawatir kita mendapatkan azabnya karena perbuatan yang kita lakukan sekarang di dunia ini. Kurang lebih seperti itu takutnya. Tetapi harus diimbangi dengan sikap roja, yaitu berharap. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 218 digambarkan, "Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi khauf dan roja ini harus ada di dalam diri kita. Takut dan harap itu harus ada dalam diri kita. Kita takut akan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita
melanggar apa yang dilarangnya atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya. Tetapi juga kita terus berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Dan yang terakhir adalah ketaatan, taat ya. Itulah tanda-tanda cinta kepada sesuatu. Dalam hal ini kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat itu bisa dilihat dalam Quran surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Demikian sebagai sedikit kesimpulan bahwa pertama, cinta kepada Allah itu merupakan satu hal yang harus kita cari di dalam hidup kita ini, karena dengan cinta itulah kita bisa menjalankan misi kita untuk menyembah Allah di dunia ini dengan penuh kenikmatan sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu halawatul iman, gitu ya, mendapatkan nikmatnya iman. Kemudian cinta itu ada dua. Yang pertama cinta tabiat ya, al-mahabbah at-tabi'i, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara naluriah kepada yang tadi itu. Nah, yang kedua al-mahabbah syar'i, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta yang pertama tidak boleh lebih daripada cinta yang kedua. Cintaan kepada semua di luar Allah tidak boleh melebihi dari kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tanda-tanda cinta kita kepada Allah itu apa? Yaitu pertama, banyak menyebut namanya, kathratul dzikr. Yang kedua, kagum ya, takjub kepadanya. Yang ketiga, ridho kepadanya. Yang keempat, mau berkorban, tadhiyah. Kemudian yang kelima dan keenam, khauf dan roja, takut dan berharap. Yang ketujuh, taat kepadanya. Setelah ini pertanyaan besarnya adalah, ya udah gimana caranya kita menumbuhkan cinta itu ya. Nah, di sini nanti kita akan gunakan metode yang kita miliki di pekerjaan kita, yaitu apa? BCP, Behavior Change Plan. Kita buat Behavior Change Plan. Intinya adalah berbeda dengan kecintaan yang tabi'i tadi. Kecintaan ini perlu memang kita tumbuhkan, perlu kita pelajari, sehingga kita memunculkan, kalau istilahnya siapa yang bilang ya? Oh, yang lucu itu Ustadz Abdul Somad ketika menggambarkan mengenai cinta, katanya. Dia bilang cinta itu, intinya cinta itu harus dipelajari, katanya. Coba misalnya dia bilang, ada seseorang yang datang ke pameran lukisan, tertegunlah dia di situ, termangut-mangut dia, mengagumi itu karya seni lukisan itu. Seorang yang di sebelahnya katanya tidak mengerti bagaimana lukisan itu, melihat, ini apa yang dilihatnya itu? Yang kayak begini kok dikagumi, dicintai gitu kan? Lukisan abstrak itu. Gitu ya. Jadi perlu, kenapa dia mencintai? Karena dia sudah mengetahui, tahu ilmunya, tahu ini, dia cinta. Yang ini belum tahu. Nah, makanya kita harus mengetahui seperti itu. Bagaimana caranya? Kita paksakan diri dengan cara mengubah behavior kita. Bagaimana? Kita buat nanti BCP-nya, Behavior Change Plan. Ya, kita buat tools-nya seperti apa, sehingga perlahan-lahan dalam diri kita nanti akan ada terus-menerus menuju ke arah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.